Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Asdianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini. Saya beserta teman-teman kelompok saya lainnya. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan dan fungsi teori produksi. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama, PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Perusahaan yang sudah masuk ke dalam kategori PT akan bertindak sesuai dengan hukum komersial yang ada di Indonesia. Saat ini, ada berbagai jenis PT yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan terbuka, tertutup, perseorangan, domestik, asing, dan umum atau publik. Perusahaan yang sudah masuk ke dalam kategori PT akan bertindak sesuai dengan hukum komersial yang ada di Indonesia. Saat ini ada berbagai jenis PT yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan terbuka, tertutup, perseorangan, domestik, asing, dan umum atau publik. A. PT terbuka. PT dengan jenis terbuka cenderung menawarkan saham kepada publik. Jadi, dalam membeli dan menjual saham dari PT jenis ini terbilang mudah. Bahkan, tidak jarang PT terbuka menawarkan sebagian saham kepemilikannya kepada investor. Yang kedua, PT tertutup. Berbeda dengan PT terbuka, bentuk perusahaan PT yang satu ini justru membatasi penjualan saham hanya kepada individu atau kelompok tertentu. Biasanya, PT tertutup hanya dimiliki oleh keluarga atau kalangan tertentu, sehingga tidak bersifat publik termasuk dalam menawarkan saham. Yang ketiga, PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang sahamnya diterbitkan dan dimiliki oleh satu orang. Orang yang memiliki saham tersebut biasanya merupakan seorang direktur perusahaan yang memiliki otoritas tunggal dalam struktur bisnis. Yang keempat, PT domestik. Seperti namanya, PT domestik merupakan perusahaan yang didirikan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, PT asing. Kebalikan dari PT domestik, PT asing justru perusahaan yang didirikan di luar negeri dan harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri. Sebagai contoh, ada PT dari luar negeri yang dibangun di Indonesia, maka PT tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, PT umum atau publik. Pada dasarnya, jenis PT ini mirip dengan PT terbuka, yaitu menawarkan kepemilikan saham kepada siapapun. Saham dari jenis PT ini juga terdaftar di bursa saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari perseroan terbatas. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah, jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan dan tidak lebih. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang kelima, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi, jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, Anda bisa ganti dengan yang lebih cakap. Selanjutnya, kelemahan perseroan terbatas. Yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi, tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan.
tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang seret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Selanjutnya yang kedua, CV atau Kommanditaire Vennootschap. Kommanditaire Vennootschap memiliki arti yaitu persekutuan komanditer. CV terdiri setidaknya dari dua orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Berbeda dengan PT, bentuk perusahaan yang satu ini belum termasuk ke dalam badan hukum. Hal tersebut sudah ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19. Di situ dijelaskan bahwa persekutuan komanditer harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kegiatan seluruhnya. Dalam pembuatan CV dibutuh berbagai macam dokumen di bawah ini. Yang pertama, akta pendirian CV. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, MVWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, pengesahan pengadilan. Yang kelima, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang keenam, TDP, tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, kelebihan dari CV. Kelebihan dari CV atau persekutuan komanditer di antaranya yaitu: yang pertama, dalam proses pendiriannya tergolong mudah. Yang kedua, bentuk usaha CV atau persekutuan komanditer umumnya lebih mudah dalam mendapatkan modal perbankan karena lebih dipercaya. Yang ketiga, modal yang terkumpul nilainya lebih besar. Yang keempat, sebagai tempat menanam modal, CV atau persekutuan merupakan pilihan yang cenderung lebih baik. Yang kelima, manajemen dapat terdispersi. Yang keenam, kebutuhan model dapat lebih mudah untuk dipenuhi. Yang ketujuh, manajemen dalam badan usaha CV atau persekutuan komanditer mudah untuk berkembang karena posisinya bisa diisi oleh tenaga profesional sehingga pengelolaannya akan menjadi jauh lebih baik. Yang kedelapan, kemampuan manajemen lebih besar. Yang kesembilan, risiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama oleh seluruh sekutu. Selanjutnya, kekurangan CV. Kekurangan dari CV atau persekutuan komanditer diantaranya yaitu: 1. Mudah terjadi konflik antara para sekutu yang terjadi di dalam CV. Yang kedua, sebagian sekutu yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu lainnya yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, kekuasaan dan pengawasannya bersifat kompleks. Yang keempat, apabila terjadi rugi atau perusahaan terbebani oleh hutang, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama. Yang kelima, sekutu pasif atau sekutu komanditer tidak ikut mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer. Yang keenam, operasional dari CV sangat bergantung kepada sekutu aktif, sehingga kelangsungan hidup usaha tidak menentu karena banyak tergantung kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer selaku pimpinan. Yang ketujuh, modal-modal yang telah disetorkan kepada perusahaan sangat susah untuk ditarik kembali. Selanjutnya yang ketiga atau usaha dagang UD dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Heribertus. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk perusahaan yang satu ini bisa lebih sederhana daripada PT. Usaha dagang itu salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini berbeda dengan PT yang harus mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham, seperti halnya CV. Usaha dagang juga bukanlah bentuk usaha yang berbadan hukum. Untuk mendirikan usaha dagang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu izin domisili usaha. Yang kedua, mengajukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga,
Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Dan yang keempat, tanda daftar perusahaan atau disingkat dengan TDP. Kelebihan dari usaha dagang ada 6. Yang pertama yaitu modal yang dibutuhkan relatif kecil. Yang kedua, laba perusahaan menjadi milik sendiri. Yang ketiga, keputusan mudah diambil karena wewenang milik pemiliknya. Yang keempat, kerahasiaan perusahaan lebih terjamin. Yang kelima, mudah mengontrol dan menemukan kesalahan pengelola. Dan yang terakhir, pemilik memiliki kebebasan dalam mengelola perusahaan. Kemudian kekurangan dari usaha dagang ada 6, antara lain usaha sulit berkembang karena modal usaha kecil. Yang kedua, kerugian perusahaan ditanggung oleh pemilik. Yang ketiga, sulit memperoleh pinjaman karena perusahaan tidak berbadan hukum. Yang keempat, kelangsungan perusahaan bergantung pada pemilik. Yang kelima, tanggung jawab tidak terbatas pada modal, artinya harta pribadi milik dapat dipakai membayar utang. Dan yang terakhir, tanggung jawab dan risiko ditanggung sendiri. Baik, selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Kelebihan koperasi. Di sini kelebihan koperasi ada 5. Yang pertama, sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Yang kedua, usaha koperasi hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga dapat masyarakat. Yang ketiga, usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. Dan yang kelima, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi. Kekurangan koperasi. Di sini kekurangan koperasi ada 3. Yang pertama, keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Yang kedua, kekurangannya, kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Dan yang ketiga, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Baik, mungkin ini saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu firma. Sama halnya seperti UD dan CV, firma juga bukanlah perusahaan badan hukum seperti PT. Bentuk perusahaan ini terbilang simpel dalam pendiriannya. Setidaknya diperlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini di bawah satu nama yang digunakan bersama. Setiap anggota yang di dalamnya memiliki tanggung jawab penuh atas firma. Dengan demikian, jika pada suatu saat firma bangkrut serta mempunyai utang yang besar, mau tidak mau seluruh anggotanya harus menanggung beban tersebut. Kelebihan dari firma yang pertama, pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Yang kedua, pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga, modal relatif lebih besar. Yang keempat, pembagian keuntungan didasarkan pembagian modal yang disetor. Yang kelima, semua anggota firma bertindak sebagai pemilik perusahaan yang harus aktif mengelola usaha. Yang keenam, lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Kekurangan dari firma yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas pada modal namun termasuk harta pribadi. Yang kedua, jika ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota firma terkena akibatnya. Yang ketiga, kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. Yang keempat, hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi. Yang kelima, jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut tersita. Yang keenam, dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan tidak adil.
Materi yang selanjutnya yaitu yang keenam, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pada hakikatnya, BUMN adalah badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan diawasi langsung oleh pemerintah. Modal usahanya pun berasal dari pemerintah sendiri. Selain BUMN, ada juga BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yang keseluruhannya atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah daerah. Kelebihan dari BUMN yang pertama, BUMN menguasai berbagai sektor yang vital untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, BUMN dapat jaminan serta dukungan dari negara. Yang ketiga, permodalan BUMN berasal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan BUMN sangat terjamin. Yang kelima, BUMN menjadi sumber pendapatan negara. Kekurangan BUMN. Yang pertama, dalam pengelolaan faktor-faktor produksi. BUMN sering tak efisien. Yang kedua, manajemen BUMN sekarang ini terlihat tidak profesional. Yang ketiga, BUMN seringkali menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan BUMN seringkali terhambat atas peraturan-peraturan yang mengikat. Yang kelima, BUMN sulit mendapatkan keuntungan, malah seringkali merugikan. Fungsi teori produksi. Pengertian produksi secara etimologi. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris to produce, yang memiliki arti menghasilkan. Sehingga produksi merujuk pada kegiatan yang dapat menghasilkan atau menambah nilai pada suatu barang atau jasa dalam suatu proses tertentu. Seorang yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen, baik secara individu maupun kerja kolektif. Sementara untuk barang yang dihasilkan disebut sebagai produk. Secara umum, produksi ialah pengubahan bahan baku menjadi barang jadi atau menambahkan nilai dari suatu produk, barang maupun jasa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Teori produksi. Teori produksi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara tindak produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Secara umum, konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu atau menghasilkan output yang maksimal dengan biaya produksi semaksimal mungkin. Dalam pengertian ekonomi, produksi diartikan sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambahkan daya atau nilai guna dari suatu barang dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, produksi juga sering didefinisikan sebagai kegiatan optimalisasi dari beberapa faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dalam upaya meningkatkan produksi, ada beberapa hal teori yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas dengan cara memaksimalkan kapasitas produk yang telah ada. Cara seperti ini biasa disebut sebagai proses produksi intensifikasi. Yang kedua, cara meningkatkan produksi berikut ialah dengan menambahkan jumlah faktor produksi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi produk perusahaan. Fungsi produk perusahaan merupakan fungsi yang menghubungkan antara kuantitas output dan input yang digunakan untuk proses produksi. Yang poin yang pertama ada perencanaan. Sebelum memasuki produksi, kita harus melakukan proses perencanaan. Fungsi ini merupakan penetapan antara keterikatan dan pengorganisasian sebuah kegiatan produksi dan operasi.
Jadi sebelum memproduksi sesuatu atau barang, kita harus melakukan perencanaan. Dalam artian kita harus melakukan langkah awal untuk memproduksi sebuah barang. Jadi poin yang kedua ada pengolahan. Fungsi berikutnya ini adalah memproses pengolahan dalam dunia usaha. Seringkali proses ini dianggap sebagai metode dan atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Nah, yang untuk poin yang kedua ini ada pengolahan. Jadi setelah kita melakukan langkah awal, melakukan perencanaan, kita harus melakukan pengolahan. Dalam artian langkah awal pertama yang tadi sudah direncanakan, artinya harus diolah untuk menghasilkan sebuah produk. Untuk poin yang ketiga, jasa penunjang. Jasa penunjang ini merupakan salah satu sarana yang berupaya mengorganisasikan yang diperlukan untuk menetapkan teknik atau metode yang dilakukan sehingga dapat mengolah suatu barang atau jasa yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam artian setelah kita melakukan langkah awal, melakukan perencanaan, terus setelah mengolah, jasa penunjang ini untuk melakukan dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya harus cepat mengolahnya sehingga hasil produk yang dioleh maksimal atau bisa menghasilkan sebuah usaha yang sehingga kita telah setelah mengolah atau melakukan langkah awal, melakukan perencanaan, melakukan pengolahan. Jasa penunjang di sini untuk mengolah dalam artian untuk menghasilkan sebuah produk yang memuaskan bagi konsumen, begitu. Production function, fungsi matematika yang menentukan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya para ekonom menganggap fungsi tersebut mewakili batas output yang digunakan produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan berapa banyak output yang harus mereka hasilkan, sehingga harga produk suatu perusahaan mencapai output atau kombinasi input yang harus mereka gunakan. Dan selanjutnya para ekonom membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, suatu faktor produksi dianggap tetap, biasanya modal, sementara itu dalam jangka panjang semua faktor produksi adalah variabel. Artinya misalkan Q sama dengan K tambah L. Dari persamaan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan output 5 unit menggunakan 2 unit modal dan 3 unit tenaga kerja. Ketika tenaga kerja ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat menjadi 7 unit. Dalam kurung dalam artian 2 unit meningkat. Selanjutnya ketika modal ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat sebesar 8 unit. Dari fungsi itu, output meningkat secara profesional dengan setiap unit input tambahan. Di bidang ekonomi, kami menyebutnya skala pengembalian konstan. Dan contohnya lagi, misalkan Y sama dengan AK ALB.
di mana A mewakili faktor total produktivitas TVT yang mengukur faktor di luar tenaga kerja dan modal yang berkontribusi terhadap perusahaan output. Ekonom menyebut sebagai faktor dalam peningkatan teknologi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk fungsi produk merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang untuk memaksimalkan semaksimal mungkin dalam sebuah perusahaan. Jadi baik, teori produksi ini merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara tingkat produk yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara umum, konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin. Artinya adanya teori ini untuk memaksimalkan di sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk yang semaksimal mungkin, dalam artian memuaskan begitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.